Oke teman-teman, ini pastornya sudah mulai datang ya. Kita akan melaksanakan perayaan misa pada pagi hari ini kurang lebih jam 9:30 ya. Oke. Oke, lumayan banyak ya umat ini ya. Ini. Oke, ya. Iya, bentar aja. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
kehendak Bapakku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Dari misa ini. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kemarin kita merayakan pesta semua orang kudus, maka pada hari ini secara khusus gereja mengajak kita semua untuk berdoa bagi semua orang yang menantikan keselamatan di tempat penyucian. Dengan penuh kerinduan mereka menantikan menantikan saat diperkenankan bergabung dengan para kudus di surga. Secara khusus kita mengenang dan mendoakan orang-orang yang kita kasihi, yang telah memberikan cinta, yang telah memiliki cerita khusus dan bersejarah dalam kehidupan kita. Cinta kita kepada mereka diteruskan melampaui batas-batas maut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perayaan hari ini juga menegaskan kepada kita semua bahwa relasi kita dengan mereka yang telah pergi mendahului kita tidak akan pernah terputus. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa ini mantan orang tua saya. Kalau mantan pacar mungkin ada ya, mungkin ada, atau mantan summer mungkin ada. Tapi zaman sekarang juga mantan istri ada, mantan suami ada, tapi jangan sampai bekas. Kalau bekas itu sekelas dengan rongsokan. Nah, tidak ada mantan orang tua, tidak ada. Atau mantan anak, ini makamnya mantan anak saya, tidak ada. Dari sebutan-sebutan seperti itu saja menunjukkan kepada kita semua bahwa kematian tidak memisahkan, kematian tidak memutuskan relasi itu. Nah, sebagai bentuk bahwa relasi itu tidak terputus, yakni kita lakukan sebagai pengungkapan iman kita dengan
berdoa, mendoakan mereka semua yang telah pergi mendahului kita. Doa yang kita sampaikan juga merupakan bentuk keyakinan kita. Karena Kristus juga sejak awal dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan bahwa setiap mereka yang telah dipilihnya tidak akan pernah dilepaskan dan dipisahkan. Dan dalam bahasa kitab suci tadi, jangan sampai hilang. Artinya, persatuan kita dengan Kristus itu bukan hanya terjadi di sini, tetapi juga di dalam kebahagiaan kekal juga kita diharapkan tetap bersatu dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perayaan hari ini juga mengingatkan kita semua bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah hadir, Sang Putra Allah, Sang Sabda yang telah menjadi manusia itu hadir di dunia, mewartakan tentang kebangkitan dan juga akhirnya mengalami kematian serta bangkit pada hari ketiga, menunjukkan kepada kita bahwa jaminan seperti itu pun akan kita nikmati prosesnya melalui kematian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, proses kematian bagi kita menjadi kesempatan atau saat penting yang harus kita songsong dengan persiapan-persiapan sebagai orang beriman supaya nantinya layak mendapatkan tempat yang damai dan bahagia di dalam surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mereka semua yang telah pergi mendahului kita yakini bersama, baik karena imannya sendiri maupun juga karena doa-doa kita, mereka saat ini telah berbahagia di dalam surga. Karena itu, setiap doa yang kita sampaikan untuk kebahagiaan mereka, pada saat yang sama pun mereka pasti mendoakan kita yang mendoakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini juga menjadi penting dan kesempatan baik bagi kita supaya juga makan itu jangan menjadi sebuah tempat yang menakutkan, tempat yang angker. Bagus bahwa anak-anak hari ini diajak ke sini. Ini juga membantu mereka untuk jangan sampai menjadikan tempat ini sebagai tempat yang menakutkan. Dan merambat dari situ akhirnya juga kematian menjadi sebuah kesempatan atau saat yang menakutkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perayaan hari ini juga membantu kita bahwa kita seperti yang telah dikatakan kemarin, tidak hanya berhenti di sini, tapi juga kita akan bersatu dengan Kristus dalam kebahagiaan kekal di dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mohon agar belas kasih dan kerahiman Tuhan itu melimpah dan akhirnya membebaskan serta menyambut orang-orang yang kita kasih, para leluhur, para nenek moyang kita yang telah meninggal, yang juga kita doakan pada hari ini boleh mendapatkan tempat di sisi Bapa di dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kisah tentang penglihatan seorang yang bernama Sima. Bukunya belum terbit dalam bahasa Indonesia, tetapi saya sudah mendapatkan terjemahannya. Dia mendapatkan penglihatan tentang kehadiran dari orang-orang yang sudah meninggal itu dalam sebuah kesadaran. Dia yang meninggal itu mengatakan ketika si ibu itu merasa terganggu dengan kehadiran orang itu, lalu dia protes, "Kenapa kamu kesini?" 3 kali lalu dia konsultasi dengan pembimbing rohani dan mengatakan, "Saya merasa terganggu." Lalu pembimbing rohaninya mengatakan, "Jangan kamu terganggu, tapi katakan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan." Akhirnya ibu itu pulang dan ketika suatu sore dia terbaring di kamarnya, hadir lagi orang yang sama. Lalu dia tidak marah,
lalu bertanya, apa yang kamu mau dari saya? Lalu dia hanya mengatakan, saya hanya minta didoakan. Dari kisah ini saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bahwa mendoakan mereka yang telah meninggal itu adalah sebuah kewajiban untuk kita. Baik kita sebagai anak, cucu, itu juga bentuk ucapan terima kasih dari kita untuk mereka yang telah berjasa atas kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga peristiwa hari ini membantu kita semua untuk meningkatkan doa-doa kita, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk mereka yang sudah meninggal, dan juga untuk orang-orang yang terlupakan, yang dilupakan, yang tidak diingat lagi, atau yang meninggalnya secara tidak wajar, yang tidak dikenal lagi. Itu kewajiban kita untuk mendoakan mereka-mereka itu. Mengakhiri renungan ini, saya mau, mungkin sudah pernah saya kisahkan, seorang kakek mengajak cucunya, 2 orang, mengadakan perjalanan jauh. Dari pagi perjalanannya, setiap beberapa saat, 2 cucunya itu bertanya, Dek, kapan kita sampai di kampung yang mau dituju? Kakeknya mengatakan, sebentar lagi. Hari sudah semakin sore, cucunya itu sudah mulai capek. Kakek, di mana kita harus beristirahat malam ini? Lalu lanjut, akhirnya sampailah mereka di sebuah kompleks pemakaman. Lalu kakeknya mengatakan, mari cucu-cucuku kita istirahat di sini. Lalu cucunya protes, ini kenapa kita, ini kan makam? Bukan, ini perkampungan orang meninggal. Ini perkampungan orang meninggal. Oh, jadi ada kampung? Iya, makanya kita istirahat saja di sini malam ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini, cerita ini selesai. Saya hanya mau menunjukkan bahwa kompleks pemakaman itu juga adalah sebuah kampung. Cuma mereka dalam situasi hening. Kedatangan kita yang membuat mereka terganggu hari ini. Nah, tapi bahwa juga situasi seperti itu mau menunjukkan kepada kita bahwa makam pun harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Beruntung bahwa belum terlalu banyak di sini yang memakamkan orang tua, orang-orang yang kasih di rumah. Jadi nanti lama-lama yang di kompleks umum ini tidak dirawat. Saudara-saudari, penting untuk kita merawat. Karena itu merupakan bentuk cinta, bentuk kita mengenang mereka. Sedih rasanya kalau lihat makam itu seperti hutan. Sedih. Sedih rasanya. Tapi kalau makam itu lihatnya seperti kampung perumahan yang mewah atau kompleks yang indah, itu akan membuat kita juga semakin penasaran. Aduh, kapan? Bukan saya, kapan mereka ya? Kapan mereka itu pergi? Bukan saya. Saya sih siap terus. Cuma utamakan teman-teman. Saudara-saudari, mari kita tetap memohon belas kasih Tuhan, karena Tuhan telah memilih kita bukan hanya di sini, dalam kehidupan kekal juga Ia tetap mengumpulkan kita bersama. Kita mohon kekuatan itu dalam perayaan Ekaristi hari ini. Amin. Kita hening sejenak. Ini juga. Iya.
Higa. Sudah lah. Ngeni. Oh. Hah? Makan